Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Anissa dari kelas D semester 5 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah materi yang akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab terbagi menjadi 5, yaitu 1. Prinsip prioritas. 2. Prinsip korektivitas. 3. Prinsip bertahap. 4. Prinsip keberagaman. Dan 5. Prinsip pujian atau imbalan. Berikut kita akan membahas satu persatu prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah prinsip prioritas atau al-mabadi al-ulawiyah. Prinsip ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, mendengar dan berbicara terlebih dahulu daripada menulis. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami pada manusia, karena pada umumnya, seseorang itu lebih mengingat apa yang mereka dengar dan mereka ucapkan daripada apa yang mereka tulis dan mereka baca. Contohnya seperti lagu. Kita jika membaca lirik lagu, kita belum tentu mengingatnya kan. Beda dengan kita mendengarkan lagu tersebut secara otomatis atau secara spontan, kita bisa mengingat beberapa bait atau beberapa kata dari lagu tersebut. Yang kedua adalah mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur nahwu, baru kemudian masalah struktur sorof. Dalam mengajarkan kalimat, sebaiknya guru memberikan hafalan teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunannya benar, agar peserta didik mudah memahami. Ketiga, menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari. Ungkapan sehari-hari yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Arab. Penggunaan ungkapan harian ini sangat penting agar bahasa dapat segera digunakan dan dipraktikkan secara kontekstual. Contohnya bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari, baik itu yang sering kita ucapkan ataupun yang sering kita dengar. Misalnya, Nilanda, kamu pergi kemana? Bahasa Arabnya, ya Nilanda, ila aina anti? Atau, bagaimana kabar kamu? Kaifa haluka? Atau kaifa haluki? Terima kasih, syukron, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua adalah prinsip korektivitas. Prinsip ini diterapkan ketika mengajarkan materi-materi fonetik, fonemik, atau aswat yang berkaitan dengan bunyi. Maksudnya, seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, tetapi juga melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis. Prinsip korektivitas berlaku ketika seorang siswa disuruh menirukan apa yang diucapkan oleh guru. Misalnya, babun, kitabun, nafizatun. Tapi ada siswa yang salah dalam pengucapannya, yang seharusnya nafizatun itu menggunakan huruf za, tapi siswa tersebut menggunakan huruf jim, jadinya nafijatun. Nah, dari sini guru itu harus membenarkan dari ucapan siswa tersebut yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan ini yang dinamakan dengan korektivitas. Yang ketiga adalah prinsip berjenjang atau bertahap. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu 1. Jenjang pengajaran mufradat. Pengajaran mufradat hendaknya mempertimbangkan dari aspek penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berupa kata dasar. Selanjutnya, memberikan materi kata sambung. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat menyusun kalimat sempurna, sehingga terus bertambah dan berkembang kemampuannya. Yang kedua, jenjang pengajaran qawaid. Dalam pengajaran qawaid, baik qawaid nahwu maupun kegunaannya dalam
percakapan sehari-hari. Dalam pengajaran qawaid nahwu misalnya, harus diawali dengan materi tentang kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Namun rincian materi penyajian harus dengan cara mengajarkan tentang isim, fiil, dan huruf. Yang ketiga, pengajaran makna. Dalam mengajarkan makna kalimat atau kata-kata, seorang guru bahasa Arab hendaknya memulainya dengan memilih kata-kata atau kalimat yang paling banyak digunakan atau ditemui dalam keseharian. Dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab, ada tahapan-tahapannya, dan tahapan-tahapannya itu dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, pelatihan melalui pendengaran sebelum melalui penglihatan. Kedua, pelatihan lisan atau pelafalan sebelum membaca. Ketiga, penugasan kolektif sebelum individu. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang diperlukan agar teknik di atas berhasil dan dapat terlaksana, yaitu 1. Mulailah contoh-contoh dengan sesuatu yang ada di dalam ruangan, kelas, atau media yang telah ada dan kemungkinan menggunakannya, seperti bahasa Arabnya meja, maktabun, bahasa Arabnya pena, qalamun, bahasa Arabnya kursi, kursiun, bahasa Arabnya papan tulis, saburatun, dan sebagainya. Yang kedua, mulailah contoh-contoh tersebut dengan menggunakan kata kerja yang bisa secara langsung dengan menggunakan gerakan anggota tubuh. Contohnya seperti menulis, bahasa Arabnya yaitu yaqra'u, membaca, bahasa Arabnya yaitu yaktubu, dan sebagainya. Yang ketiga, ketika mengajarkan kata sifat, hendaknya menyebutkan kata-kata yang paling banyak digunakan dan lengkap dengan pasangannya. Misalnya hitam putih, bahasa Arabnya aswadu, abyadu. Besar kecil, kabirun, shaghirun. Malas, rajin, kaslan, nasyitun, dan sebagainya. Yang keempat, ketika mengajarkan huruf jar dan maknanya, sebaiknya dipilih huruf jar yang paling banyak digunakan dan dimasukkan langsung ke dalam kalimat yang paling sederhana. Contoh jumlah ismiyah, al-kitabu fi sunduqi. Contoh jumlah fi'liyahnya, kharaja at-talibu minal fasli, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran keberagaman. Meyakini pentingnya faktor ini menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama dari belajar secara hafalan. Misalkan, dalam mengajarkan kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkan dalam konteks, sehingga kalau kita mengajarkan qawaid atau tambahan-tambahan secara teori bagi siswa atau peserta didik dan memahaminya. Seorang pengajar bahasa Arab atau guru hendaknya mengajarkan tata bahasa yaitu di dalam konteks. Misalkan ada dialog di dalam dialog. Nah, contohnya kita ingin mengajarkan materi tentang isim isyarah, maka kita cantumkan dalam dialog tersebut ada isim isyarah, sehingga secara tidak langsung siswa itu belajar tentang isim isyarah, tapi masih dalam konteks hiwar atau konteks bacaan. Yang terakhir adalah prinsip pujian atau imbalan. Ini menegaskan manusia secara universal itu terdorong melakukan sesuatu karena imbalan atau karena ada hadiah. Prinsip ini sendiri memiliki sisi yang sangat positif bagi pendidik, karena bagi pendidik dan peserta didik, apalagi bagi peserta didik. Prinsip ini mampu mendorong rasa ingin tahu peserta didik lebih dalam lagi. Dan misalnya contohnya, siapa yang ingin mempraktekkan hiwar lebih dulu, maka ia akan mendapatkan nilai A, atau maka ia akan mendapatkan hadiah. Nah, dari sini peserta didik berlomba-lomba untuk lebih cepat dan lebih ingin memahami materi tersebut. Secara tidak langsung, prinsip ini memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pembelajaran peserta didik. Contohnya saat saya masih di bangku SMA, ada salah satu pendidik yang berkata,
Siapa yang mengerjakan soal-soal ini terlebih dahulu atau siapa yang maju terlebih dahulu, ia akan mendapatkan botol minum, atau ia akan mendapatkan nilai A, nilai A+, atau dia akan mendapatkan duit 10.000. Nah, dari sini saya dan teman-teman berlomba-lomba untuk lebih dulu memahaminya agar mendapatkan imbalan tersebut, atau lebih bersemangat lagi dari sebelum-sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran dalam pelajaran tersebut. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.